Ya, kirap duplikat bendera nantinya juga akan disampaikan. Kami butuh waktu sebentar bahwa memang ada sebelum pemindahan dari Monas ke ibu kota akan digelar ataupun Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur bendera pusaka telah mengalami perjalanan panjang mulai dari dibuat pertama dikibarkan hingga akhirnya dikirap ke IKN. Saya merangkum kisah perjalanan bendera pusaka Republik Indonesia untuk Anda berikut ini. HUT RI ke-79 terbilang spesial karena digelar di ibu kota Nusantara. Bahkan bendera pusaka dibawa dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tahukah Anda sang saka merah putih punya sejarah yang panjang? Dilansir dari portal Kemensetnek, bendera pusaka dijahit oleh istri Presiden Soekarno, Fatmawati. Pada Oktober 1944, dua blok kain merah dan putih dijahit menjadi bendera oleh Ibu Fatmawati. Bahan tersebut merupakan pemberian dari pimpinan barisan propaganda Jepang, Hitoshi Shimizu melalui Hairul Basri. Nah, bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati inilah yang kemudian disebut bendera pusaka. 17 Agustus 1945, bendera pusaka pertama kali dikibarkan di rumah Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepat setelah teks proklamasi dibacakan. Kala itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu oleh pasukan pengibar bendera pusaka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Ketika agresi Belanda, bendera pusaka sempat dilarikan ke Yogyakarta, tepatnya pada Januari 1946. Saat itu, Presiden Soekarno bersama Muhammad Hatta pindah ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api secara diam-diam. Kemudian bendera pusaka sempat berkibar dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kedua pada 17 Agustus 1946 di halaman Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Namun pada akhir 1948, Belanda melancarkan agresi militernya ke Yogyakarta. Presiden Soekarno memanggil ajudannya Husein Mutahar. Nah, Mutahar ini diberi misi penting dan rahasia untuk menjaga bendera merah putih agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Nah, kala itu bendera pusaka sempat dipotong menjadi dua bagian. Lalu dua bagian yang terpisah dimasukkan ke dalam tas yang berbeda untuk mengecoh dan menghindari penyitaan dari Belanda. Kemudian keduanya disatukan kembali setelah situasi aman. Pada tahun 1969, duplikasi bendera pusaka pertama dilakukan karena kondisi bendera sudah mulai usang. Nah, pembuatan duplikat bendera pusaka ini dilakukan oleh tim pembuat duplikat bendera pusaka di Jakarta. Setelah itu, selama 15 tahun lamanya setiap hari kemerdekaan, bendera ini pun berkibar, tepatnya sampai 1984. Selama beberapa tahun, pada 1985, duplikasi bendera pusaka yang kedua kalinya dilakukan karena duplikat yang pertama sudah mulai usang. Nah, duplikasi bendera pusaka yang kedua ini disetujui oleh Presiden Soeharto. Nah, kemudian berkibarlah bendera ini setiap hari kemerdekaan di Istana Merdeka mulai tahun 1985 sampai 2014. Pada tahun 2015, duplikasi bendera pusaka untuk ketiga kalinya dilakukan. Perannya sama ya, duplikat bendera pusaka ini dikibarkan setiap hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus di Istana Merdeka. Pada 2017, bendera pusaka sang saka merah putih kemudian dipindahkan dari Istana Merdeka ke Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional Jakarta. Kemudian di tahun 2024, karena upacara kemerdekaan untuk pertama kalinya digelar di ibu kota Nusantara, duplikat bendera pusaka dikirap dan dibawa dari Monas ke IKN. Nah, kirap bendera pusaka ini dilakukan sebagai bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Nah, itu dia kisah bendera pusaka sang saka merah putih, simbol kemerdekaan dan identitas bangsa Indonesia. Sekadar mengingatkan, warna merah pada bendera melambangkan keberanian dan perjuangan, sementara warna putih melambangkan kesucian dan kejujuran. Jaga terus bendera kita ya. Dirgahayu Indonesia. Victor Pangaribuan, Yoga Aris Pratama, Jakarta.